Ustadz Abdul Haris yang kami hormati, Ustazah Anissa Widiawati yang kami hormati, serta teman-teman setia YouTube ya di channel Keramat dan juga MM Bapak yang senantiasa insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita dibimbing hingga sampai di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di jamuil akhir nanti, dan semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Ustadz Haris dan Ustazah Anissa yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali menyapa teman-teman YouTube ya. Dan malam hari ini kita spesial karena biasanya nih kita jarang lesehan ya. Tapi lesehan ini biasanya untuk apa ya? Setiap ada 5 pertemuan, 5 edisi itu kita lesehan dan kita istilahnya pakai pemateri yang spesial nih. Dan ini alhamdulillah edisi ke-11 kita sangat spesial, kedatangan 2 tamu yang luar biasa. Dan pada malam hari ini saya ditemenin oleh rekan saya Mbak Tika Rasa dan juga Mbak Umi, owner Umami. Alhamdulillah. Langsung saja nih sebelum kita berlanjut di acara inti, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Tika mungkin bisa opening dulu. Oke. Terima kasih. Dari tadi pengen nunggu pengen diajakin ngobrol. Oke. Iya. Ya, terima kasih Dek Said. Oke, di sini karena sudah ada Mbak Anissa sama saya manggilnya Pak atau Mas aja Mbak. Mas. Oke. Kita sama-sama Oke. Jangan Om ya lalu ya. Iya, sama Mas Haris ya, Abdul Haris ya. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Tika. Ya. Terus di sini kan ada Mbak Umi juga, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai. Nanti jadi kita ngobrol sambil nyemil-nyemil. Oh iya, ini sebelumnya nih kan Mbak Anissa sama Mas Haris, ini kan jauh-jauh dari Jogja ke Bantul, ke Palbapang. Nah, ini kita pengen tahu dong, gimana sih dulu ceritanya, kenapa sampai ada saya pengen hijrah nih kayak gitu. Titik itu gimana kayak gitu. Tapi poin yang penting ya ini, saya tertarik dengan judulnya nih, couple hijrah. Oh iya. Kan kalau hijrah sendiri itu biasa ya kan. Hijrah couple ini kan wah, so sweet banget. Mungkin malam hari ini kita mengulik tentang itu ya. Kenapa ada couple hijrah nih? Dan ada kata realnya di depannya. Oh iya. Real. Enggak, Ustadz. Siapa dulu? Iya. Ini dibatasi nggak waktunya? Kita Kalau saya cepet, tapi kalau Oh, iya. saya suka 1 jam. Aja bisa. Iya. Kenapa couple hijrah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, apa namanya istilah Keramat Pasko Pasko Talk Pop. Talk. Pasko Talk KMM yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, yang pertama kita terima kasih dulu ya kepada teman-teman udah ngundang kami yang jauh sekali. Kita nyasar tadi soalnya. Jadi Gmap itu nggak selalu jujur ya. Tadi dibelusukkan ke apa namanya ke makam. Tapi itu membuat kita jadi dikul maut ya. Ternyata mati itu sebenarnya nggak nunggu tua. Ya. Karena itu pula lah akhirnya kami itu ya hijrah ya. Karena sebenarnya mati itu tidak nunggu tua. Ya.
kalau saya pribadi, kita sebenarnya sama-sama hijrah. Tadi sudah sempat dijelaskan di off air ya. Kalau istri saya hijrah dari dunia entertain menuju dunia apa ini? Dunia lebih lurus, insya Allah gitu ya. Dan kalau saya sendiri adalah hijrah dari dunia ekonomi. Dulu saya orang perbankan Mas, jadi ex-bank. Sekarang juga masih menjadi salah satu pengurus ex-bank Jogja. Kumpulan-kumpulan Ya, teman-teman yang kumpulan akhirnya hijrah dari mantan dari lembaga keuangan yang ribawi yang jelasnya. Dan itu sekarang jumlahnya udah ratusan ribu. Hampir tiap hari orang ingin bergabung karena ingin hijrah. Nah, kalau saya begitu. Nah, kemudian kalau saya sendiri kenapa kemudian hijrah? Yang pertama sebenarnya sudah sadar. Tapi banyak juga orang itu yang ngeyel, termasuk saya. Terpaksa kok gitu kan. Gajinya banyak kok. Tata. Kali dulu bisa beli mobil gitu kan, bisa naik haji dan lain sebagainya. Makanya istri saya suka iri. Kenapa istri yang lama diajak naik haji, saya belum? Insya Allah nunggu 10 tahun. Nah, saya itu ditamparnya kalau saya sebut dengan istilah berdarah-darah kalau saya. Jadi sebelum saya resign itu sebenarnya begitu masuk bank, begitu jalan 1 tahun itu sudah ditampar sama Allah, maksudnya diingatkan sebenarnya kan. Anak saya mulai sakit leukemia dan itu kan panjang ya pengobatannya, itu sampai akhirnya memakan waktu 3 tahun untuk terapi. Kemudian akhirnya sempat sehat, saya merasa nggak berdosa lagi tuh. Ya, akhirnya bisa naik lagi dan lain sebagainya. Tobatnya udah diterima mungkin gitu ya. Karena di Al-Quran dikatakan tiada satu musibah melainkan karena perbuatanmu sendiri sebetulnya ya. Masya Allah. Kemudian setelah selesai haji, anak dites lagi sudah sembuh gitu kan. Tapi nggak lama, ternyata 3 tahun kemudian dia relapse lagi dan kemudian wafat di umur 8 tahun. Nah, kemudian nggak lama setelah anak saya wafat, istri saya baru hitungan bulan itu. Kemudian setelah dicek di biopsi itu juga ada sakit kanker payudara. Saya obatin lagi dan itu saya kemudian sudah resign ya. Karena sudah yang kedua kalinya istri saya juga kena, saya akhirnya resign ya. Resign dalam kondisi harus ngobatin istri ya, duit juga sudah ampun-ampunan. Tapi kemudian selesai juga berobat dan akhirnya saya hijrah tempat juga dari Jakarta ke Jogja, karena istri saya sebenarnya orang Bantul sini, orang Melian. Melian dekat. Dulu sekolahnya di sini di SMA 2. Jadi saya punya memori besar di. Saya orang Bantul dan khawatir. Saya tahu itu tadi cuma basa-basi aja. Gitu ya, jadi itu saya merasa sangat diingatkan benar oleh Allah SWT bahwa jangan main-mainlah sama riba. Dan kita sama-sama sudah tahu ya bagaimana Allah mengancam para pelaku riba. Jika kalian mengulangi lagi, maka kata Allah sebenarnya kamu telah menantang perang dengan Allah. Sekarang siapa yang bisa melawan Allah dan Rasulnya gitu kan? Pasti hancur, pasti binasa. Dan riba adalah salah satu 7 dosa besar yang membinasakan. Dan saya merasa saya dibinasakan oleh Allah SWT. Itu. Jadi kalau lewat tadi ada PKU segala macam itu ya. Jadi sekitar istri saya sudah meninggal 2 minggu, itu tiba-tiba kan meninggalkan anak 3. Ya kecil-kecil ada 2,5 tahun sama berapa si Alfa itu 5 tahun atau 6 tahun ya. Tiba-tiba sakit yang bareng-bareng dan harus nginep di PKU Bantul situ. Kalau lewat itu kadang-kadang itu yang saya dulu pernah punya memori yang menyedihkan di sini. Kayak di apa ya? Iya. Coba sakit. Nah, terus setelah beberapa bulan menjadi duda, akhirnya saya ditaarufkan oleh guru saya ke Mbak Ica yang saya tidak kenal sama sekali. Dan kemudian setelah taruh saya tanya, jadi mikir ini anak-anak muda di sini, mereka jadi tahu cara mencari jodoh yang benar. Iya. Jadi saya nggak ngerti siapa Mbak Ica, mau dijelasin juga itu MC kondang loh di Jogja. Mana dulu tahu masa lalu takut, ya kan anak santri dia lihat Mbak Ica dia kan, ya istilahnya lipstik merah. Semua. Oh iya. Kan
kalau bagi frame orang yang solih kan lihat lipstick justru nggak solihah kan gitu kan gitu, kecuali orang yang Itu sekuler. baru pertanyaannya. Kemudian setelah kita dialog via Ta'aruf. apa namanya, emak comblang yang Ah, satu. iya. Jadi ta'aruf Saya secara terus- syariat itu memang harus ada mak comblangnya, dan mak comblangnya pun juga harus paham syariat gitu. Jangan sampai nanti Dan malah harus kapal penelikung. juga. Nah, harus kapal juga, jangan sampai kan ditelikung. Nah, Nah, itu nggak syar'i saya, itu. teman saya sama istrinya baru ke istri saya. Jadi saya nggak bisa WA sama dia langsung. Jadi ada verifikasi. Nah, Di situ ada sebuah dialog yang sangat penting menurut saya. Kalau saya kan berarti sudah dakwah lama sebenarnya di Jakarta, udah biasa khotib, udah biasa macam-macam. Saya tanya istri saya, kamu kalau jadi nikah sama saya nanti siap tak menjadi juga pendukung dakwah? Ya Bismillah, Allahu Akbar. Nah, dia sanggup udah jadi seperti itu, dan alhamdulillah dijalankan benar. Dulu saya suruh ceramah nggak berani mbak, terus terang. ya, Jadi awalnya dia itu ikut hanya bisa justru. ngomong, pintar ngomong, tapi kalau itu masuk dalil dia gitu. Karena kan harus ada dalil. Alhamdulillah sudah bisa juga, dan bahkan lebih kenceng daripada saya gitu kan. Alhamdulillah. Nah makanya kemudian itu yang bikin nama kapal dakwah siapa? Ya saya. Oh. Iya, Branding karena diri. karena awalnya ya menemani ya kan, bersama-sama, ya udah memang Ya. kita akan mengajak gitu kan keluarga besar kita, karena kaum muslim itu ibarat satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka yang lain merasakan sakit. Sakit. Dan kalau Oke. kita mau jujur melihat umat sekarang ini, ya memang sakit. Maksudnya sakit itu bukan kemudian apa istilahnya melabeli dengan buruk, tidak, tetapi sakit dalam arti kita agak terlepas nih gitu loh dari syariat yang secara kafah ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi ada ekonomi, mungkin kalau Mbak Ica sendiri karena dari dunia entertain banyak sekali contoh-contoh ya, akibat pergaulan bebas misalkan, padahal kita adalah negeri muslim ya dengan penduduk muslim terbesar gitu. Nah tetapi kita apa ya istilahnya dicabut pelan-pelan oleh siapa ya, oleh yang nggak suka. Mungkin Oke, bisa siap. saya. Oke, siap, siap. Masya Nanti Allah. kalau dia sudah punya alur, ini nanti. Dominasi nanti. Jadi kayak nanya. Nanti kita yang nanya. Kalau ngomongin riba itu memang jadi ngeri banget ya. Iya. Ribanya ngeri. Jadi kita banget. stop di sini ya. Oke. Oke. Tentang hijrah nih, yang banyak teman-teman alami di teman-teman muda ini kan kadang apa ya, sok bilang lah aku cik enom kok, umurku cik dawa lah, yo nakal-nakal sithik lah gitu. Nah gimana nih Ustadz? Saya lagi. Ya, untuk menjawab masalah itu kan hijrah. Ya. Sebenarnya gini, hijrah itu adalah konsekuensi keimanan ya. Ada dalilnya juga, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya gitu kan, itu di surat Al-A'raf itu memang sudah konsekuensi keimanan. Jadi ketika orang sudah mengaku saya beriman kok, ya, saya muslim, saya beriman, harusnya memang ya hijrah. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah secara maknawiyah ya, hijrah dari yang tidak taat kemudian menjadi lebih taat kepada Allah SWT. Kalau hijrah secara fisik kan ya hanya Rasulullah dulu ya dan para sahabat. Kita pun kalau nanti sudah ada saatnya hijrah fisik juga bisa gitu kan. Tapi sekarang hijrah maknawiyah saja. Dan itu harus. Jadi hijrah itu berubah, yang itu harus dilakukan oleh setiap orang. Nggak nunggu. Kalau saya dulu nggak merasa harus hijrah mungkin ya, karena ya saya sudah ngaji lama sebenarnya. Cuma hanya di banknya saja yang membuat saya akhirnya diingatkan kembali oleh Allah SWT. Jadi seperti itu. Hijrah itu nggak nunggu tua juga, karena mati juga nggak nunggu tua. Banyak orang yang sekarang ini kematian itu justru banyak dialami oleh anak-anak muda. Ya, sekarang mana ada orang tua tiba-tiba ngebut-ngebutan, tabrakan, nggak ada itu kan. OD nggak ada. Ya ada justru anak-anak muda. Nah maka oleh karena itu hijrah itu jangan menunggu tua gitu kan. Dan itu juga dicontohkan oleh para sahabat ya yang luar biasa, mereka tidak menunggu tua.
Dan mereka hijrah semuanya, total antara fisik dan maknawi tadi. Ali bin Abi Thalib misalkan, hijrahnya umur berapa? Mus'ab bin Umair, justru dia adalah pendobrak Madinah gitu ya. Hijrah di sana sendirian dulu ya, kemudian mendobrak ya, membuka dakwah di sana, menaklukkan suku Aus dan Khazraj yang kemudian membaiat Rasulullah. Dan kemudian ini membuka jalan supaya Rasulullah itu bisa pindah dan kemudian mendirikan sebuah daulah dan merepresentasikan Islam itu bisa dijalankan seluruhnya. Dulunya di Mekah sholat saja dipukulin. Kita enak sekarang ya, sholat nggak ada yang mengganggu. Abu Bakar itu dulu sholat di depan rumah dengan membaca keras-keras, dipentung sama Abu Jahal, pingsan kayak gitu. Jadi luar biasa. Jadi kita hijrah ini sekarang nggak ada halangan sebenarnya, dan itu harusnya lebih mudah buat kita. Jadi, dan nggak boleh juga nunggu ada masalah. Betul. Kadang-kadang gini, pantesan aja Mbak Ica hijrah, orang masalahnya berat, aku Iya. kan nggak ada masalah apa-apa. Nah, justru jangan nunggu ada masalah, Betul. ayo gitu loh. Masya saya Allah. harus nunggu anak dan istri mati, ya enggak juga, harusnya enggak. Iya, harusnya enggak. Monggo, Oh, mau. oke, iya. Tadi kan udah nih Mas Aceh cerita terus, gantian dong Mbak Ica. Ini pengalamannya tentang hijrah itu yang Iya. gimana sih? Ya, jadi memang yang harus kita pahami, hijrah itu tidak boleh hanya sebatas fisik gitu. Oh ya, Mbak Ica sudah hijrah karena dulu mungkin di dunia entertain, sekarang wah pakaiannya panjang-panjang gitu. Tetapi sebetulnya hijrah yang sebenar-benarnya bukan hanya pada perubahan fisik, tetapi juga perubahan pemikiran, perubahan peraturan, dan perubahan perasaan yang nantinya akan menjurus pada perubahan perilaku. Jadi kalau yang Mbak Ica pahami adalah kenapa akhlak itu menjadi PR besar gitu ya. Ya tadi ya ada yang kebut-kebutan, ada yang ode lah, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Karena bisa jadi yang kita lepas nih ya, pemikirannya dulu nggak berubah ya, gitu. Jadi cuman pakaiannya aja nggak boleh, harus pemikiran, peraturan, perasaan, dan nanti akan efeknya baru ke perilaku. Jadi akhlak itu tuh sebetulnya ibarat pohon, itu adalah buah dari akar yang kuat. Apa itu akar? Akidah Islam. Dari mana kita, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita nantinya. Kita ini ciptaan Allah, kita ini bukan dari Pithecanthropus erectus. Kita ini pewaris gitu ya, para nabi. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, berjuang, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk jadi orang kaya tujuan hidup itu. Nah ini kan pemikiran. Dan dulu Mbak Ica itu pemikirannya, untuk apa kamu hidup? Cita-cita kamu apa? Oh, aku ingin bahagia. Kan gitu ya, kita kebanyakan loh, bahagia tuh apa gitu. Harus kita breakdown lagi, kalau enggak bisa salah. Sementara waktu terus berjalan, tiba-tiba malaikat maut menjemput, badalah salah kita dalam mencanangkan tujuan hidup. Maka pemikiran ini adalah yang paling penting, akidah. Bukan paling ya, semua penting. Bahwa kita itu berasal dari Allah. Nah kalau kita udah paham kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Ibadah itu apa? Nah ini yang harus dirubah. Hijrah juga apa? Dulu Mbak Ica pikir yang namanya ibadah itu adalah segala perbuatan yang baik, diterima oleh orang lain dengan baik, ramah tamah, baik, banyak senyum, baik lah. Kalau banyak senyum sama suami orang emang baik? Ya kan enggak gitu misalnya. Maka ibadah itu adalah perbuatan yang satu ikhlas dilakukan karena Allah, yang kedua adalah caranya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, Masya Allah, ini mulai cara yang benar tuh gimana? Belajarlah syariat, mulai dari syariat apa ibadah mahdoh, sholat dibenerin ya kan, kemudian cara berpakaian itu dimensi 2 tuh, dimensi 3. Nah ini yang paling susah nih, misalnya muamalah tadi. Ya bagaimanapun muamalah ini kan masih banyak perbedaan pendapat di kalangan kita, dan perbedaan pendapatnya itu seperti jurang, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Aduh ini ngeri gitu. Jadi Mbak Ica itu merindukan, Masya Allah, kita harus hijrah semuanya kaum muslimin menurut Mbak Ica gitu ya, untuk persatuan Islam di masa yang akan datang. Karena pemikiran ini penting juga ya, ibarat kata tuh kayak mencuci otak. Jadi kalau ada teman Mbak Ica yang mengatakan isi Ica berubah ya, dia dicuci otaknya, what's the problem? Nggak ada. Gitu. Nggak ada yang menuduh. Mbak Ica itu hijrah karena ikut suaminya, sama suami baru gitu.
Ini ada juga begitu, karena dulu memang ada pengalaman gagal rumah tangga akibat kebodohan diri sendiri yang tidak tahu ilmu bagaimana pernikahan itu, tujuan pernikahan itu apa gitu. Jadi Mbak Ica juga ditegur oleh Allah lewat gagalnya pernikahan, yang mana itu membuat Mbak Ica sangat introspeksi diri gitu. Karena pernikahan ini kan adalah salah satu ibadah terlama loh teman-teman, terpanjang nih, yang anak muda nih patut mendengarkan. Kalian akan menjadi pemimpin rumah tangga dan ibu akan menjadi madrasah ya kan bagi keluarga gitu, warobatul bait. Ini tiang negara gitu ya, tiang agama juga gitu untuk perempuan gitu. Maka kalau perempuannya itu baik agamanya, maka akan baik masyarakat, kan begitu kata Islam ya. Maka dari itu memang kalau ada yang mengatakan cuci otak, what's the problem? Nggak masalah. Yes, saya mencuci otak saya dari apa? Dari pemahaman selain Islam. Sekarang ini kita diserang oleh sekulerisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi di sini dulu, komunisme, sosialis. Sosialis nih ya, ciri-cirinya dulu baca teman-teman kan banyak ya, anak-anak gaul dulu. Sosialis tuh gini biasanya. Aduh Cang, ngapain sih? Nggak usah lah ngomong-ngomongin Tuhan, agama. Lu tuh nggak ngerti ya, bumi ini terjadi karena ledakan Big Bang. Oke, yang ngeledakin Big Bang tuh siapa? Kok bisa sepas itu? Kemudian bentuknya jadi ada yang elu yang jelek, ada yang gue yang cakep. Siapa yang nyiptain? Kenapa manusia bentuknya begini? Nggak bisa jawab dia. Tapi setelah Mbak Ica belajar Islam pemikiran, bagaimana akidah itu kan ada 3 ya besar, ideologi besar di dunia itu kan Islam, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Oh ini nih kalau yang sama sekali nggak percaya Tuhan berarti sosialisme. Ada juga yang masih percaya Tuhan tapi pilih-pilih dia. Nah ini si kapitalisme, mana yang nguntungin diambil. Iya deh Ca, pakai hijab aja sekarang tuh lagi tren, siapa tahu kalau jualan hijab jadi laku. Ya elah, pakai hijab itu karena Allah, perintahnya jelas, surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur 31. Wahai Nabi Muhammad gitu ya, wahai Muhammad, katakanlah kepada istrimu dan istri-istri kaum beriman untuk menjulurkan jilbabnya agar dia dikenal sebagai perempuan solehah, bukan karena terus lu jualan jilbab terus laris. Nah ini kapitalis nih biasanya gitu. Terus kalau sholat biasanya ayo sholat, aduh bentar ini ada pelanggan, ntar aja lah di jamak. Ya jamak apa dalilnya tuh di jamak? Ini ada pelanggan, dapat duit. Nah, itulah gitu. Jadi nah, memang hijrah yang total, yang real menurut Mbak Ica, bukan hanya hijrah secara fisik, tetapi juga harus pemikiran. Kita harus korek nih, jangan-jangan akidah kita ada yang bolong gitu kan. Ya, ini terus ya gitu. Maka hijrah itu memang tidak kenal batas waktu kalau menurut Mbak Ica. Jadi harus terus meningkat sampai dengan malaikat maut menjemput gitu ya. Sampai betul-betul memperbaiki diri. Karena manusia itu kalau kata hadis kan setiap anak Adam pasti berdosa, tetapi sebaik-baiknya anak Adam adalah manusia yang bertobat. Maka kita salah bertobat lagi, tapi harus ada puncaknya. Puncaknya apa? Lagi-lagi persatuan kaum muslim. Begitu. Ini kalau pakai hijab laku, kalau saya pakai hijab malah nggak laku. Saya meluruskan ini untuk teman-teman ya. Nanti jangan, terutama yang punya panjang-panjang. Pakai sarung aja ya. Pakai nggak laku nanti. Karena itu pemikiran yang juga menyerang ya. Gitu ya. Jadi saya harus pesen juga sama teman-teman, hati-hati. Itu perilaku yang juga dibenci oleh Allah dan itu menyerang kaum muslimin gitu ya, berubah-ubah segala macam itulah. Ya itulah deh. Jadi memang kita harus sangat waspada, apalagi teman-teman nih anak muda gitu. Insya Allah teman-teman lah yang akan membawa peradaban Islam gitu ya, bangkit kembali gitu. Karena memang hadisnya demikian ya. Mungkin nanti kami, Mbak Ica, Mas Hari sudah tua ya, udah tuyuk-tuyuk, teman-teman yang harus lebih kuat lagi gitu untuk membawa peradaban Islam. Kalau ngomongin tentang hijrah nih, kalau mohon maaf nih, kalau untuk Ustadz Abdul Haris kan istilahnya dari keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai agama sejak kecil gitu. Mohon maaf nih kalau Mbak Ica kan bisa dikatakan hijrah bisa dikatakan dari nol ya hijrahnya. Pernah nggak sih Mbak Ica ini terbesit lama-lama capek nih gua kayak gini terus, gua kayak nggak cocok nih, pengen balik lagi, pernah nggak sih kayak gitu? Masya Allah, subhanallah Mas Said, alhamdulillah nggak pernah. Takut Mas, takut. Karena pada saat puncak masalah itu datang rasanya kayak mau mati gitu. Makanya kalau orang ada masalah itu sering kan komentarnya tuh mati wahai aku. Nah, suka kayak gitu, hati-hati loh. Hidup
waktu itu adalah rizki terbesar yang diberikan Allah, karena dengan waktu kita bisa bertobat, kita masih bisa meraih, mencari amal solih. Sedetik aja mayat ruh ya, kalau di dalam kitabnya Ibnul Qayyim itu ya, yang tentang ruh itu, bahwa ruh itu banyak sekali yang memohon-mohon untuk minta kembali, ya Allah izinkan aku kembali lagi ke dunia, saya mau bersedekah sedikit aja. Ada yang memohon saya mau sholat aja. Pada saat masalah kehidupan itu datang, Mas Said, saya itu deprok di masjid, saya minta ampun sama Allah, ya Allah ampun, aku itu salah, aku itu tahu Islam itu benar, tapi dulu itu aku antar aja lah, Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, padahal masih ada 99 sifat yang lain. Manusia itu suka ngegampangin, Allah maha pengampun, Allah maha memahami kita, tapi Allah itu maha juga mengazab, maha menghukumi, maha tegas, maha adil. Kalau kita salah ya kita akan dihukum. Dan Mbak Ica takut, sumpah takut. Kemarin ya ada kasus ya, misalkan ya namanya manusia salah ngomong aja sedikit langsung konfirmasi, takut gibah, langsung Mbak Ica minta maaf, maafin. Sekarang Mbak Ica kalau ketemu mahasiswi Mbak Ica yang lama, selalu Mbak Ica pesan, sayangku maafin Mbak Ica ya, dulu Mbak Ica nggak ngajarin agama, malah ngajarin jadi presenter yang cantik, menarik hati orang, bagaimana itu salah ya sayang. Kalau menarik hati itu harus menarik hati suami, nggak boleh menarik hati pemirsa, nggak boleh lihat dan cantik, apalagi pemirsa itu kan bisa jadi suami-suami orang. Nah salah. Mbak Ica konfirmasi, Mbak Ica sosmed semua Mbak Ica buka, Mbak Ica nggak pernah mundur dari dunia persilatan sosmed, karena di situ Mbak Ica konfirmasi, semoga nanti di akhirat hisab kita, kan nanti kita tuh akan dihadap-hadapkan, namanya yaumil hisab ya, akan dikonfrontir ya, siapa utang nggak bayar, siapa ngomong salah, saling menuntut ya. Di dalam Al-Quran dikatakan sahabat di mana di dunia mereka menjadi karib, tetapi di akhirat mereka saling bermusuhan karena tidak saling mengingatkan kepada Allah. Makanya takut Mas Said, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Mbak Ica selalu minta sama Allah, ya Allah ingatkan aku, ingatan aku. Jadi kalau ada salah sedikit langsung muhasabah, itu self kritiknya itu jangan. Abis ngomong jelek apa gitu, dilalai kesandung, astagfirullah. Dan mungkin yang bikin nggak pingin kembali ke ke masa lalu itu sih ya, definisi kebahagiaan. Ya itu pemikiran kan. Jadi kan dulu mungkin menganggap kebahagiaan itu kalau sudah punya suami anak ateis gitu ya. Kayak gitu misalnya. Nggak bahagia kan? Yes, jadi sebenarnya dunia itu nggak ada yang membahagiakan. Mbak Ica tuh panggung tuh di mana-mana udah gitu. Mau panggung di presiden udah, Mbak Ica udah MC presiden. Bahagia nggak itu? Enggak. Dulu waktu kecil kan dikata-katain pesek, kan biasa bullying, karena pemikiran kaum muslim nih terpengaruh oleh barat yang mana kesuksesan itu fisik. Jadi dulu tuh Mbak Ica waktu kecil dikatain item-item, pesek-pesek, nggak bakalan sukses gitu. Ternyata di masa dewasa Mbak Ica bisa jadi penyiar, bahkan di 2 televisi, yang satu televisi negara, yang satu televisi swasta. Kerja selalu diterima. Sekali nge-MC 5 juta, 10 juta kecil. But I'm not happy. Apa yang aku cari nggak ketemu aku. Mbak Ica nggak ketemu. Kebahagiaan itu bukan harta, bukan popularitas. Ternyata kalau kita pelajari, ternyata kebahagiaan itu ketika kita taat kepada Allah. Ternyata Mbak Ica tuh Anissa. Alhamdulillah Mbak Ica berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, ternyata aku betul-betul seorang Anissa, hamba Allah perempuan. Gitu. Jadi karena pas mau hijrah itu memang Mas Said benar sekali ya. Kadang tantangannya adalah berani nggak kita meninggalkan. Pernah ada tawaran MC Mbak Ica 10 juta nih saksinya. Mbak Ica 10 juta. Mas, aku udah berhijab. Wes nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah dilihat di rundown, Mbak Ica harus mempersilahkan cari beli. Iya, tapi maaf ya, mungkin bagi teman-teman yang belum memahami bisa jadi Mbak Ica dibilang radikal, tapi ya udah Mbak Ica ikhlas, nggak apa-apa. Tapi Mbak Ica doakan semoga kita akan masuk dalam satu pemahaman. Sekarang gini, kalau kita membela kemaksiatan gitu ya, kira-kira kita menjadi bagian nggak dari itu? Jadi akhirnya Mbak Ica mundur gitu. Jadi Mbak Ica nggak jadi ambil tuh job 10 juta. Karena Mbak Ica lihat di rundown, Mbak Ica harus mempersilahkan yang bisa jadi dia adalah seorang muslimah untuk megal-megol, misalkan untuk membuka aurat. Nah Mbak Ica udah nggak bisa lagi di situ gitu ya. Ya itulah titik yang mungkin wow, Mbak Ica radikal sekali sudah kan. Tapi ya enggak, Mbak Ica takut. Sekarang gini Mas Said, malaikat maut itu bisa sedetik 2 detik Allah kun fayakun kita diambil, bisa. Kita tahu sekarang corona kayak apa.
ya, cepat sekali. Nah sekarang kalau kita sedang melakukan kemaksiatan dikit aja, mohon maaf, pakai baju bleweh, tak malaikat meluk, tak. Nah, ya udah tuh gimana? Apakah kita bersedia meninggal pada saat kita melakukan kemaksiatan? Walaupun itu Allah nggak apa-apa, apa yang nggak apa-apa, halal haram tuh dalam Islam masih jelas ya. Ternyata gitu, Islam tuh sempurna, masya Allah. Itu hanya saja memang ya kita perlu bersatu ya untuk bisa membuka pintu ijtihad, bersepakat ya, gitu. Ya itulah, masya Allah. Wah jadi merenung gitu. Jenuh jadi iya loh. Pernah nggak masuk angin atau mah tiba-tiba sakit? Baru masuk angin kemarin. Habis kerokan. Mas takut loh. Mbak Ica punya temen, yo cepet banget. Barusan ngomong-ngomong, terus tiba-tiba kayak ngantuk, terus ngorok, ler. Wes, bablas nggak pernah tahu. Ada yang pakai sakit dulu, Umi almarhumah pakai sakit dulu, ya itu lampu kuning. Tapi yang mati itu nggak nunggu muda, nggak nunggu sakit, gitu. Jadi hijrah jangan nunggu masalah, tetapi dengan menonton Fast Kotak, nah insya Allah justru ini adalah Awal jalan hijrah. hidayah. Iya dong, Kita. justru jangan nunggu ada masalah, jemput hidayah Allah, perjuangkan agama Allah, insya Allah Allah akan menyayangi kita dengan kebahagiaan, dan Mbak Ica rasakan itu. Insya Allah. Jangan lupa subscribe. Oh iya bener, oh iya. Lonceng. Iklan dulu ya. Jadi kegiatan kita pada malam hari ini terselenggara berkat kerjasama dari yang pertama Garasi Digital, kemudian dari Umami Snack, terus dari teman-teman Utama Fashion? Oh iya. Utama Fashion, kemudian juga dari teman-teman dari tim Keramat. Terus ada lagi Mas Said? Nggak ada ya? Diam, tapi langsung merenung loh. Ini jujur ya, malam hari ini tamu kita spesial banget. Saya salah kostum sebenarnya. Biasanya kalau saya pakai baju serius nanti pematainya pas nyantai banget bajunya. Ini saya kira fotonya kayak wah ini mudaan loh, apa ya? Ini nyantai loh. Aku grogi. Materinya serius gitu ya. Ya, jangan serius-serius lagi ya. Santai-santai. Oke, kalau ngomongin hijrah nih ya, ada nggak nih apakah dengan hijrah ini kehidupan apa ya bisa dibilang dari Ustadz Haris dan Ustadz Mbak Ica tadi yang awalnya bisa dibilang banyak ujian, ketika hijrah ini menemukan satu titik di mana hidup ini benar-benar apa ya tenang rasanya, jalan mulus, apa-apa dipermudah, kayak hidup tuh nggak ada beban gitu. Apakah sampai titik itu nih? Ya. Jadi gini, hijrah itu sebenarnya tidak ada yang mulus. Sunatullahnya itu pasti akan dibersihkan dulu oleh Allah SWT. Contohnya aja Rasulullah dan para sahabat itu mereka hampir tidak bawa harta sama sekali loh. Bahkan istri aja kadang-kadang nggak bisa dibawa. Mulai dari nol ya. Dari nol kayak Bensin. Mulai dari nol ya. Karena ceritanya Abdurrahman bin Auf itu nggak bawa apa-apa. Padahal dulunya juga sudah kaya di Mekah. Begitu sampai di Madinah, sampai dia ditawari istri loh sama sahabat siapa gitu. Ya udah, saya punya beberapa rumah, ambil satu rumah, istri saya juga boleh diambil. Model saya kasih. Tapi Abdurrahman bin Auf itu sangat menjaga pride gitu ya. Enggak, saya tolong tunjukkan pasar saja. Jadi artinya saya mau ngomong bahwa hijrah itu nggak ada yang mudah. Pasti ada tantangannya, pasti diuji lagi dan diuji lagi. Dan itu kembali mengingatkan kepada kita, jangan katakan engkau beriman kepada Allah sebelum aku uji dengan yang lebih berat. Ya. Walaupun setelah kita istiqomah ya, nanti insya Allah dijanjikan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 100 bahwa bagi orang-orang yang berhijrah keluar dari rumahnya itu pasti akan diberikan rezeki yang lebih luas, bumi yang lebih luas, rezeki yang lebih banyak dan lain sebagainya. Allah menjadikan seperti itu. Dan itu pun kami sudah merasakannya loh. Benar sudah merasakannya. Hidup kembali tenang gitu kan. Dulu kami kalau sakit kan ngandelin asuransi dulu. Iya. Kalau saya dulu di bank gitu ya unlimited Mas. Mau berobat di VIP segala macam tinggal gesek selesai itu kan. Bahkan bukan BPJS nggak aku pakai gitu. Jalan tol. Tapi sakit melulu keluarga itu loh. Sekarang BPJS saya tinggalkan, nggak saya bayar udah bertahun-tahun.
alhamdulillah paling sakitnya ya pilek ya. Batuk-batuk alhamdulillah karena kita ketika hijrah itu, dan ini masih banyak ditakutkan orang, kalau saya resign, kalau saya meninggalkan pekerjaan misalkan MC, misalkan jadi entertainer, nanti saya makan apa? Artinya kita ini mengandalkan makhluk daripada mengandalkan Allah, mengandalkan gaji, mengandalkan manusia dan lain sebagainya. Padahal kalau kita sudah mengandalkan Allah, Allah itu maha penjamin rezeki. Dan saya itu iseng kemarin ya sama istri, dulu kan gaji saya gede itu kan, ya 2 digit itu kan. Kemarin kita buka mutasi saldo itu, ternyata jumlahnya lebih besar daripada gaji saya dulu loh. Alhamdulillah. Dan itu tanpa bank, tanpa segala macam, ya halal semua insya Allah. Dan kembali bahwa Allah maha benar di firman-Nya, janji Allah maha benar di surat An-Nisa 100 itu. Dan teman-teman yang ingin berhijrah jangan takut. Allah itu maha penolong, maha pemberi rezeki dan menjamin rezeki. Bahkan rezeki kita sudah dijamin sebelum kita diciptakan. Maka kalau orang masih bingung, nanti aku makan apa? Mohon maaf, itu tolong akidahnya bisa dikuatkan kembali. Dan rezeki itu bukan kepemilikan ya, tetapi rezeki itu pemberian gitu. Cuman kadang-kadang mindset ya ini ya, akibat kapitalisme, sekulerisme ini kan yang ada di dalam pikiran kita tuh, oh kita harus memiliki gitu kan. Nah ini yang akhirnya kayak menjadi berhala baru tujuan hidup gitu loh. Padahal salah, sebagai seorang muslimah tujuan hidup kita tadi ibadah gitu. Nah ibadah ini sebetulnya dari bangun tidur kan sampai tidur lagi ya. Nah kita bisa cari gitu. Termasuk juga bagaimana memaknai rizki, memaknai tawakal, bagaimana pemahaman takdir yang benar itu seperti apa. Itu Mbak Ici juga akhirnya meluruskan gitu. Kalau dulu selalu berpikir bahwa apa yang terjadi ini adalah takdir, udah sesimpel itu. Padahal ternyata takdir itu dibagi dua, ada wilayah manusia, wilayah yang dikuasai manusia, wilayah yang menguasai manusia, mana yang harus kita ikhtiarkan gitu ya. Termasuk misalnya menjemput rizki yang mungkin kalau misalnya kita berharapnya kepingin punya penghasilan yang lebih dan sebagainya gitu. Nah tadi Mas Said juga pertanyaannya cukup menggelitik bahwa apakah pernah yang benar-benar tenang, damai? Yes gitu. Tetapi memang yang namanya hidup itu ya tidak akan pernah tenang, selalu akan diuji. Justru kita harus khawatir kalau ini kayaknya baik-baik aja nih gitu ya. Jangan-jangan istidroj gitu ya. Nah, apalagi kita punya banyak PR juga ya kan. Misalkan Allah mewajibkan kita untuk berdakwah. Makanya Mbak Atika, teman-teman tim Faskotalk nih Masya Allah ya, dari yang gelar kloso, masak ini semua berpahala karena dakwah tuh. Kalau Faskotalk seminggu sekali. Tapi untuk studio ini kita pakai seminggu 2 kali, Keramat dan Faskotalk. Nah ini keren banget, dakwah itu kan wajib ya, hukumnya wajib kayak setiap sholat hari gitu. Nah, apalagi ya ini ya, apa urut materinya kan dari akidah syariat, dakwah itu akan bisa insya Allah merubah masyarakat gitu. Jadi memang tempat yang nanti akan membuat kita bahagia, tenang, liburan itu tempatnya bukan di dunia tetapi di syurganya Allah. Maka dunia itu memang tempat bersusah-susah teman-teman. Jadi bukan berarti hijrah ingin mencari ketenangan. Ya maksudnya tenang tuh gini, kita tenang karena ada di jalan Allah. Kita tahu mekanismenya. Oh ini salah syariatnya, oh ini haram, oh ya tadi kayaknya nyerepet yang haram nih, istighfar. Nah itu tenang karena kita ada di jalan Allah. Tetapi bukan tenang yang kemudian bisa rebahan gitu. Yang enggak, justru enggak gitu. Ini saya juga ada di dakwah kan gitu. Jadi saya harus laporan misalkan udah ngontak berapa misalkan gitu ya, udah dakwah kemana, itu kan juga terukur gitu. Nih, nanti dikira Mbak Tika dan Mbak Umi ini patung lah. Nanti dikiranya Said baik. Tapi dikira Mbak Umi itu patung lah, malah repot. Sebenarnya Mbak Umi itu ada Silakan apa ya? Belum ini sebenarnya. Gini Mbak Ica ya. Kalau dari Mbak Ica sendiri mulai waktunya teknya itu pengen berhijrah gitu kapan? Atau mungkin ada alasannya? Ya memang perubahan yang sangat besar itu kan dalam hal berpakaian ya. Malam sebelum saya memutuskan berhijab itu saya masih nge-MC dengan salah seorang artis gitu. Ya sebut aja nggak apa-apa sih, kayaknya masih Indra Bekti juga nggak keberatan. Waktu itu siaran di salah satu televisi swasta nasional gitu. Jadi kayak panggung apresiasi untuk insan perfilman gitu di Fredericksburg.
waktu itu siaran langsung, dan waktu itu saya dalam keadaan kayak kacau gitu loh. Jadi saya di atas panggung dan pola ya, karena lighting tuh kan tebel banget gitu. Jadi kalau di dalam prinsip media televisi tuh make up kita tuh harus 7 lapis gitu agar kita tuh terlihat Itu fotonya udah keren. nggak ada tuh di medsos. Nggak ada sih, udah nggak ada. Cari. Ini berapa ya? Ini sudah terbesit dikit tapi astagfirullah. Keluar. Nah, malam itu tuh Mbak Ica tuh kayak ini hidup tuh mau kemana sih gitu. Jadi kayak gelisah dan rasanya tuh kayak takut mati. Padahal itu sudah melalui juga berbagai masalah sebenarnya. Maksudnya masalah tuh ya dihadapi gitu. Rasanya hidup ini kan pada akhirnya mau mati, Ca, gitu. Entah kapan, bisa jadi sakit, bisa jadi apa. Loh, kalau untuk mati ngapain begini gitu. Mbak Ica berpikir gitu. Gundah gitu, tidur berdoa gundah, besok pagi bangun, bismillah, hari ini mau berhijab. Aku bilang sama ibu, Mbak pinjam kerudung gitu. Ibu, apa kowe gitu. Ya orang dilepas pakai lo, ngisi nih. Enggak Bu, bismillah. Ya Allah, itu belum sesuai syariat karena nggak paham, lupa apa yang diajarin dulu waktu SMA, lupa ya. Karena teman-teman juga banyak yang ke sekolah kerudungan, pulang sekolah dilepas gitu kan. Jadi maksudnya kan kalau sekarang ini kan karena sudah belajar syariat, jadi paham ya dalam bahasa Arab jalabib itu seperti apa, khimar itu seperti apa. Jadi berpakaian, Masya Allah, Islam itu perfect, Allah tuh maha sempurna. Jadi nurunin aturan tuh nggak usah kita raba-raba. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari itu jelas banget pakaian yang dimaksud Allah tuh seperti apa, itu kan lengkap. Jadi harus jalabib itu kan artinya gamis ya kan, pakaian yang menjulur ke bawah, tidak transparan, tidak berlekuk. Khimar itu adalah kerudung menutup dada, tidak menerawang dan sebagainya. Tapi kan waktu itu belum tahu ya kan, jadi ya udah masih sak kecekelek waktu itu. Jadi teknya itu adalah memang malam itu Mbak Umi gitu. Tetapi teknya lagi menyusul kemudian karena berlapis gitu kan. Habis pakai kerudung, ada yang nanya gini, Mbak Ica kenapa berubah? Karena ada masalah ya? Ya nggak tahu, katanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Salah Mbak Ica, hidayah itu ada 3. Yang pertama, Allah sudah kasih akal. Itu sebetulnya hidayah, petunjuk. Orang kalau mau mikir pasti akan memilih Islam. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dan Rasulnya. Coba kalau manusia itu sudah pakai akalnya, terus dia mau mempelajari lebih lanjut, karena akal tidak bisa dijadikan landasan satu-satunya, karena nanti relatif gitu. Maka ada Rasul dan Al-Quran. Kalau mau mempelajari, baru yang ketiga ini Allah beri taufik, namanya hidayah taufik. Nah Mbak Ica ini sudah bisa berubah, berarti Mbak Ica dapat taufik. Nah itu Mbak Ica, wah penting nih ilmu gitu. Jadi pada saat berubah, kemudian Allah benar tuh janjinya, apabila ada hambaku berlari kepadaku, aku akan berlari sehasta sejengkal. Wah itu ya, jadi saya merasakan itu. Jadi lewat suara teman saya ini yang tadinya dia kepo soal hijrah, Mbak Ica jadi tahu, oh hidayah, Mbak Ica kira pada saat tek, ya itu hidayah tuh tek itu, ternyata bukan lah. Kalau tek nggak logis gitu ya lah, berarti gimana dong, masa kita nunggu tek memberi kita, bukan tek, tetapi kita harus berpikir. Nah disitulah Mbak Ica mau mengkaji Islam, ketemu sama teman Mbak Ica, kamu tahu itu dari mana, tahu pembahasan itu ada 3 itu, yuk ikut ngaji yuk sama aku, yuk ikut. Nggak sesat kan ini, nggak sesat? Enggak, dengerin dulu, ngomongin hidayah, ngomongin kesesatan, lama-lama terbuka, ngomongin kodok kodar, ngomongin jalan menuju iman, bagaimana membangun keimanan kepada Allah ya kan. Jangan-jangan kita nggak taat syariat karena kita nggak percaya banget sama Allah, gara-gara bergaul sama orang-orang sosialis itu tadi yang sukanya, aduh nggak usah, semesta mendukung. Ica, kalau kamu cita-citanya berhasil itu karena semesta mendukung. Nggak? Bayangkan, kalau terus-menerus didengerin kayak gitu berpengaruh. Makanya penting untuk berteman dengan orang-orang yang soleh-solehah ya, teman-teman harusnya. Nah Mbak Ica sadar, iya ini akidah gue terganggu nih, jangan-jangan keimanan gue agak goyah. Kenapa? Ya karena pergaulannya begitu kok gitu. Nah Mbak Ica ikutlah kajian ilmu, maka muncullah tek selanjutnya, kerudungnya berubah, yang tadinya nggak sesuai syariat jadi sesuai syariat. Wah jadi gali terus gitu sampai sekarang ini misalnya dapat suami. Ya, kalau waktu cari jodoh, nah ini kan dalam keadaan single kan waktu itu, cari jodoh taknya itu pokoknya syariat, harus yang sesuai syariat. Misalkan dia memahami sistem pergaulan dalam Islam ya kan, kemudian ta'arufnya juga nggak ada tuh ta'aruf.
jangan lupa ya tahajud. Nggak ada gitu coba. Kadang-kadang ada yang ikhwan gitu, katanya pacaran syari, nggak ada dalam Islam, nggak ada pacaran, nggak boleh ngarang gitu kan. Adanya ta'aruf syariat gitu, dan nggak boleh ngingetin tahajud ya gitu. Itu bolehnya kalau sudah hitbahan. Nggak boleh boleh yang ngingetin tahajud kalau udah hitbah itu boleh nggak? Nggak tuh, tetap nggak boleh tuh. Sangat ngomongin teknis baru boleh, teknis menuju nikah gitu. Ya misalnya kayak gitu. Jadi tek-tek selanjutnya adalah syariat. Jadi patokannya sekarang syariat. Bahkan nyari tahu sekarang hukum GoFood gitu, GoPay gitu, aja cari gitu. Ya gitu deh. Oke. Iya. Ini kita ada pertanyaan dari Masya Allah. YouTube. Netizen. Iya, dari netizen. Yang pertama dari Rosyid Hanif. Mbak tanya, gimana agar terhindar dari istijrot Oke. agar postingan kegiatan-kegiatan dakwah tidak dinilai sombong? Oke, ini dua pertanyaan ya. Kalau menurut Mbak Ica, istidroj itu ya kita balik lagi kan ke maknanya. Istidroj itu adalah keluasan, kelapangan yang diberikan oleh Allah manakala hambanya ini kondisinya tuh tidak taat kepada Allah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita punya alarm gitu ya, self kritik gitu ya. Jadi kita harus punya tuh ya, di dalam diri seorang mukmin itu harus punya self kritik. Jadi sebelum menghisap orang lain, hisaplah dirimu sendiri gitu. Nah gimana menghisapnya ya, harus dengan ilmu. Kalau kita nggak paham ilmu syariat, gimana kita bisa ngukur? Gitu kayak dulu. Kalau sekarang ini Mbak Ica melihat Mbak Ica yang dulu, bisa jadi Mbak Ica pernah tuh ada masa-masa istidroj gitu, karena Mbak Ica nggak taat syariat tapi kenapa job MC lancar gitu kan, duit banyak gitu, tapi ya Mbak Ica sadari nggak happy gitu, kayak nggak tenang, kayak selalu kurang gitu. Jadi caranya adalah harus punya self kritik. Nah gimana caranya biar punya self kritik? Harus mencari ilmu. Salah satunya adalah dengan mengikuti kajian seperti ini gitu kan, kita jadi kayak ada reminder ya kan gitu. Ya ukurannya harus tahu cara menilai dirinya sendiri kan. Iya, tapi kan kadang-kadang banyak yang nggak sadar. Nah, berarti syariat kita bisa tahu ya dari ngaji. Nah, iya memang harus ngaji Mana syariat. halal, mana haram. Jangan-jangan kita selama ini menganggap ta'aruf ya padahal pacaran. Misalnya Si gitu bikin ya. gampang gitu. Padahal mungkin istijrot gara-gara salah ta'aruf tadi. Bisa jadi. Nah, tadi mengenai postingan agar Ah. tidak terkena Sombong. penyakit hati ya, Iya. sombong. Dianggap sombong. Nah, dianggap sombong ya. Memang kalau niat itu hanya Allah dan kita yang tahu tuh, gitu. Kita Kita tidak bisa kembali ke menghukumi definisi niat ibadah orang. ya, definisi Oke. ibadah kan berarti kan niat dan cara itu. Ya. Caranya udah nggak salah insya Allah ya. Ya nggak masalah. Jadi mengupload itu tidak haram. Nah, gitu aja sekarang Dan kita yang ngukurnya. menilai itu kan kita minta dinilai oleh siapa? Ya. Nah. Luruskan dinilai hanya untuk dari Allah SWT. Pada saat nih posting misalkan bismillah ya Allah, biar teman-teman tuh seneng akan datang kajian, biar teman-teman itu fastabiqul khairat gitu kan. Nah itu nggak apa-apa ya. Perempuan itu kalau yang baca pelajari mengupload foto manakala dia tidak tabaruj, dia menutup aurat, dia mengajak kepada dakwah, itu hukumnya mubah gitu. Boleh aja, kayak hukumnya sama kayak kalau kita keluar rumah ya, kita keluar rumah kan ya kita menutup aurat, itu nggak masalah. Mengupload foto juga gitu. Tapi jangan lupa juga di dalam prinsip di art of dakwah gitu Iya. ya, amazing personality itu ya. Oh Kemarin iya. saya ini Ah. ya, jadi kita ketika ngupload itu jangan hal-hal yang nggak kita lakukan. Nah, Jadi dimulai dari diri sendiri dulu harusnya itu kan. Ya, Ayo betul, ngajakin betul. sholat ya kita sudah sholat gitu kan. Iya betul. Kita ngajakin sedekah ya kita sudah sedekah. Jadi orang akan menganggap bahwa oh iya saya diajak oleh orang yang benar ya gitu kan. Kalau kita cuma ngomong dan kemudian omongannya mengandung justifikasi, kemudian membid'ah orang misalkan kayak gitu, ya itu mungkin mencoba pakai bahasa yang lebih soft gitu. Bisa setuju sih, insya Allah. Terus ada pertanyaan lagi nih dari siapa ya ini? Apabila kita sudah mendapatkan masalah besar, semisal maksiat, judi dan sebagainya, bagaimana kita berhijrah dari maksiat tersebut? Saya loh. Rukun taubat itu ada 4 ya. Pertama, menyesali, tidak mengulangi, kemudian perbanyak istighfar, sholat taubat, dan yang terakhir adalah menutup keburukan itu dengan kebaikan. Dan menutupnya itu harus dengan hal yang sebetulnya dia sejalan. Misalkan dulu Mbak Ica ngajarin presenting gitu ya, untuk bersikap cantik apa segala macam ya, Mbak Ica sekarang harus mendakwakan tentang menutup aurat misalkan. Kalau dulu
dosanya itu mencuri gitu ya, ya harus mengembalikan, harus minta maaf sama orangnya. Ini mumpung syariat Islam belum tegak nih gitu. Nanti kalau syariat Islam udah tegak, hukumannya jelas lah ya. Di dalam Al-Qur'an ngeri loh. Nah, ngeri loh gitu loh. Justru juga, Bu. iya, karena panjang ya. Itu pembahasannya panjang sih tentang itu ya. Gitu. Jadi ya harus bertaubat gitu. Bertaubat tuh ya harus diiringi dengan penyesalan. Jadi penyesal tuh ya nggak mau balik. Kalau masih ada mau balik belum menyesal total. Nah gimana caranya? Harus belajar. Belajarnya tuh gimana? Membuka mata selebar-lebarnya, melihat fakta, dan seraya memohon juga kepada Allah gitu ya, untuk selalu diingatkan. Karena prinsipnya itu sebetulnya mudah. Maksiat pasti sengsara, ketaatan pasti membawa kebahagiaan. Itu yang belum disadari oleh, nah itu kuncinya. Jadi kalau kita udah tahu maksiat itu bakal bikin sengsara, kita nggak mau deh balik, jauh-jauh deh dari maksiat, istilahnya gitu. Nah makanya gimana caranya biar mata kita bisa jernih, pikiran kita bisa lapang? Berdoa kepada Allah, perbaiki ibadah mahdoh, dan juga menuntut ilmunya gitu, dan belajar membuka mata lebar-lebar. Panca indera ini adalah alat ya yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa menangkap realita bahwa ternyata iya kok itu yang pada sengsara tuh pada maksiat. Sengsara tuh bukan kemudian hidup miskin atau apa ya, nggak ada miskin di Al-Quran, adanya cukup ya. Kalau sekarang memang kita agak-agak kurang ya kan, karena ekonomi kapitalis, dan ekonomi kapitalisme itulah maksiat juga ya, itulah gitu kan, karena sebagian kaum muslim masih menjalankan itu. Nah kita kena juga dampaknya gitu loh. Jadi sebetulnya kesengsaraan yang ada itu pasti akibat maksiat. Kemaksiatan massal. Nah, apalagi kemaksiatan massal ya. Disadari. Sistemik. Nah, sistemik gitu. tersistem. Iya, yang tersistem. Makanya kalau di dunia perbankan gitu ya, kalau misalkan pengen semuanya berjuang meninggalkan riba, melarang riba, tapi ketika sebuah institusi negara menghalalkan riba, mau ngapain? Ya, itu sih. Riba bunga itu kan dihalalkan oleh siapa? Oleh BI, ya kan? Akhirnya malah Walaupun jadi MUI terpecah. sudah mengeluarkan fatwa mengharamkan riba bunga bank, tapi negara masih membolehkan ya. Ya, jadi kayak terang Yang nggak pemikiran. bisa gitu. dihilangkan juga. Jadi tadi insya Allah selagi nafas di kandung badan, bagi yang pernah melakukan dosa besar, ingatlah Allah penuh Iya, ampunan, istighfar, penuh sholat rahmat, taubat. sholat taubat. Selagi nafas di kandung badan, optimis kita kembali kepada Allah. Allah ampunannya maha luas. Allah itu bahkan lebih menyayangi kita, bahkan mungkin dari orang tua kita sendiri gitu kan. Nah, bahasanya begitu. Jadi kembali kepada Allah gitu. Jadi Allah tuh bahasanya di dalam Al-Quran aja ya ibadi. Bahkan bagi manusia yang sering maksiat aja Allah tuh masih menyebut wahai hambaku yang melampaui batas. Udah melampaui batas masih dibilang ya ibadi ya Allah gitu. Jadi udahlah kita pulang kepada Allah gitu. Insya Allah selagi nafas di kandung badan, sekali lagi belum mati nih ya, belum mati. Fir'aun itu nyawa di sini, dia udah bertobat di dalam hati ya, tapi itu hukumannya karena dia parah banget kan. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Kita masih ada waktu bertobat, insya Allah. Rahmat Allah itu luas. Mungkin teman-teman yang di sini Mau bertanya silakan. secara langsung Ya. diperbolehkan juga. oh, Oh iya. nama Kamera. Oh, ya. Yang pertama buat Mas Haris dulu. Oke. Mas Haris kan dulunya hijrah dari pekerjaan ya yang ribawi, Iya. sekarang jadi nggak ribawi. Itu kan pasti sehabis, kalau menurut teman-teman yang hijrah itu, habis hijrah itu pasti ada cobaan, pasti sesuatu yang cobaan sampai titik nadir gitu. Nah, bisa diceritain nggak Mas Haris tuh cobaannya gimana dulu, terus pertolongan Allah ketika mungkin kan banyak ya, misalnya juga ada yang terus balik lagi ternyata karena nggak kuat miskin. Nah, mungkin Mas Haris bisa cerita pengalamannya gimana caranya tetap sabar dan menunggu pertolongan Allah datang gitu. Dan ketika pertolongan Allah datang tuh bagaimana kisahnya? Jadi, tapi ya ini nggak detail banget ya, secara garis besar aja. Jadi kalau saya itu sebenarnya lahir dari keluarga yang sangat biasa ya, dulu di Pantura itu ya biasa miskin juga, maksudnya biasa main sama kepu, biasa main sama main di sawah. Artinya sebenarnya jatuh bangun itu sudah biasa, hidup pas-pasan itu sudah biasa. Maka ketika kembali pas-pasan, bagi saya nggak kaget gitu ya. Pernah kaya, kemudian miskin, ya dulu juga pernah miskin kok itu kan.
Maka ketika dicoba dihabiskan oleh Allah SWT, ya saya hanya pasrah kepada Allah. Masih bisa. Dan saya punya keyakinan bahwa ketika orang manusia itu masih dihidupkan oleh Allah, dia pasti dikasih rezeki. Dan memang begitu sih. Dan itu manusia. memang iya, memang begitu. Ketika dia belum dicabut nyawanya oleh Allah, pasti dia akan masih dikasih rezeki. Entah walaupun kita nganggur, Walaupun ada kita orang yang puasa. kasih makan. Itu pasti. Dan itu banyak disebutkan di kitab-kitab, banyak cerita juga. Dan kalau dicerita di saya ya sempat habis-habisan ya. Saya sebenarnya hijrah dari Jakarta itu ke sini ya banyak bawa duit gitu kan. Tapi kemudian godaan-godaan juga banyak ya kan. Pengennya nyantai tapi duitnya tetap jalan gitu ya. Apa istilahnya? Money Apa itu? passive income. Passive income. Saya investasi, saya kemana-mana, saya beli rumah, beli properti segala macam yang saya pikir itu masih bisa membackup saya. Walaupun saya juga punya pekerjaan di Jogja, tapi kan tahu sendiri Jogja gajinya seberapa gitu kan. Nah, saya mengandalkan itu, saya tidak mengandalkan Allah waktu itu. Nah sempat memang di titik nadir, saya mau menikah sama Mbak Ica, saya cuma punya duit 2 juta kalau nggak salah. 2 juta. Padahal Mbak Ica itu pesen hotel loh. Pesen Jangan hotel bilang buat begitu oh, nantinya. Ya itu Ya, maksudnya ini kan itu ditanya. proses, ya, itu proses itulah. Jadi sempat dihabiskan ya memang habis itu kan. Tapi dengan keistiqomahan tadi, bertobat benar-benar di jalan Allah, nggak lagi-lagi minta ampun kepada Allah, sholat taubat, memulai dari nol, ya akhirnya kembali apa namanya, uang pada kembali gitu kan. Yang dititipkan di investasi balik lagi, ada yang sudah dibelikan rumah bisa dijual lagi, akhirnya ya alhamdulillah kembali bisa mandiri lagi. Kemudian istri juga walaupun tidak harus kerja juga ya masih diberikan kecukupan oleh Allah gitu. Seperti itu. Jadi kuncinya sih istiqomah, kemudian mengandalkan Allah benar-benar. Dan jangan lupa kita ini tawakal. Nah, tawakal itu bukan pasrah bongkoan ya. Orang kadang masih mengartikan tawakal itu kayak mengikatkan kuda kemudian ditinggal. Itu bukan disalahkan oleh Rasulullah. Harusnya tawakal itu dari mulai niatnya sudah tawakal, dijalaninya dengan tawakal, diakhiri juga dengan tawakal. Artinya niatnya apapun yang kita lakukan niatkan ibadah. Kerja itu kan, buka bisnis harus niatnya ibadah. Kemudian bisnisnya itu harus dijalankan sesuai dengan hukum sebab akibat. Kita mau bikin bisnis kuliner misalkan, harus tahu ilmu tentang kuliner. Mulai dari proses produksinya, proses bisnisnya, marketingnya dan lain sebagainya harus tahu, harus dijalankan. Kemudian pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalau perlu puasa dan lain sebagainya. Itu baru yang namanya tawakal benar-benar. Ya. Seperti itu. Dan insya Allah kalau itu sudah dijalankan, insya Allah 99% sukses. Dan itu insya Allah saya alami. Pertanyaan kedua. Ada ya yang kedua? Kedua. Itu kan katanya kita yang pertama tadi harus nih, itu yang Oh, kedua. yang kedua buat Mbak Ica. Mau kira Mbak Umi ini. Katanya kan tadi Hidayah itu nggak langsung ting-ting gitu ya. Berarti Mbak Ica kan banyak ting-tingnya dulu sebelum memutuskan untuk berhijrah keluar dari dunia entertainment. Nah, belum cerita tadi sama teman di belakang ini, Mbak, diceritain dulu gimana sih ting-tingnya Gusti Allah kepada Mbak Ica lu kok bisa tiba-tiba oh ini berarti ayo istilahnya pengen Ini tobat jalan ya. saya gitu. Ya, jadi memang ada juga ya di dalam Al-Quran, tapi Mbak Ica lupa ayatnya yang menyebutkan bahwa sebetulnya Allah tuh selalu ngingetin kita, bahkan di ayat itu tuh kayak tersirat bahwa setahun tuh pasti 2 kali seorang manusia tuh diingetin. Itu ada deh, coba nanti kita browsing ya, ini Mbak Ica jadi ingat. Nah sebetulnya Mbak Ica juga mengalami itu, jadi rasa ingin berhijab tuh udah agak-agak lama ya, karena kan SMA tuh sebetulnya seragam Udah sekolah berhijab. tuh berhijab gitu kan. Tapi kemudian ya pekerjaan, menurut tuntutan ya, dan ya itu ya, jadi apa namanya, syariat itu kan ya kayak bergeser gitu. Dan kita kaum muslimin sendiri tuh kayak Sekolah di mana nggak dulu? paham. Ya tadi udah cerita kita semua satu saudara gitu kan intinya. Jadi ya tapi ngeyel kan gitu ya, jadi tek-teknya itu akhirnya Mbak Ica lewatin gitu. Nah memang puncak kesedihan itu adalah pada saat gagal di pernikahan pertama gitu. Jadi bahwa ini gagal nih gitu, ini harus introspeksi nih, nggak bisa gitu. Nah alhamdulillah memang Mbak Ica
dari kecil diajarkan punya self kritik orangnya gitu. Jadi kan kalau penyiar nih ya, penyiar habis siaran itu harus disetel ulang, waduh dandannya belepotan, evaluasi, waduh ngomongnya jelek nih, aduh ini jelek. Nah itu emang sudah terbiasa. Nah itu tinggal Mbak Ica terapkan pada saat Mbak Ica menghadapi masalah hidup. Kenapa sih nih Allah misalnya nih pernah ya, masa kecopetan dalam 2 minggu kecopetan berturut-turut, oh ini kenapa nih, ini gue kurang sedekah nih ya. Itu emang udah biasa dari dulu. Jadi Mbak Ica tuh sebetulnya istilahnya bukan penjahat-penjahat banget dulu ngerasanya, tetapi setelah belajar syariat, jangan sepelekan dosa kecil. Lihatlah siapa yang kau sepelekan, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan yang memberikanmu nyawa gitu. Jadi sebetulnya bisa jadi di mata Allah ya Mbak Ica jahat gitu karena nggak taat ya kan, misalnya soal berpakaian, walaupun mungkin di mata masyarakat keren-keren aja sebagai penyiar, reporter gitu, kayaknya kerjaan yang keren sebagai, tapi ya kalau nggak nutup aurat ya di mata Allah berarti nggak taat, apalagi hukumnya wajib ya kan, wah berarti berdosa gitu. Nah memang puncaknya itu Mas ada di kegagalan pernikahan, introspeksi, waduh berarti saya bodoh, saya kurang ilmu, saya tidak bisa menjadi istri yang baik, saya begini begitu. Nah disitulah titik harus belajar gitu. Dan belajar otomatis kan ada yang ditiru. Yang ditiru jangan orang barat, yang ditiru jangan artis, yang ditiru jangan orang mentang-mentang dia terkenal atau kaya. Siapa manusia terbaik? Cuman Rasulullah dan para sahabat. Belajarlah tuh. Masya Allah. Jadi mulai baca sirah, baca Al-Quran, ya maaf ya namanya sekulerisme ya. Sekulerisme itu kan memisahkan agama dari kehidupan. Al-Quran tuh ya ditaruh doang, naudzubillah, jangan dibaca. Itu kan jadi mulai lagi baca Al-Quran. Nah itulah di situ. Nah yang tadi Mbak Ica cerita bahwa besokannya tuh Mbak Ica pengen berhijab, ya itu kayak deg-degan gak karu-karuan kayaknya ya itu. Jadi Mbak Ica tuh kayak mau pakai kerudung tapi takut nanti nggak dapet jawab, takut tapi kok deg-degan gitu loh, kayak takut mati gitu. Jadi itu Mbak Ica membahasakan insya Allah itu fitrah ya. Fitrah tuh kan ya roh kita, dari sononya tuh kita nih makhluknya Allah, kita ini tuh berasal dari Allah. Nah itu tuh Allah masih hidupkan itu, Mbak Ica bersyukur banget. Coba kalau orang nggak dihidupkan kayak gitu kan kayak cuek ya, nggak apa istilahnya melakukan yang haram tuh kayak melenggang kangkung aja gitu kan. Nah itu ya itu ya memang ada masalah itulah ya, jujur aja ya memang itu masalah gitu ya. Alhamdulillah masalah yang membawa barokah kalau Mbak Ica bilang itu, karena dengan masalah itu Mbak Ica justru belajar, Mbak Ica berubah, dan insya Allah mohon doanya juga istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi semangat pun, langsung merenung ya. Dia langsung ingat masalah, langsung merenung ya. Oke, Mbak Ica, Mas Haris, ini berhubung waktunya juga sudah malam juga Masya semakin Allah, larut tidak gitu ya. Iya, tidak Asik terasa obrolannya. kita terlalu asik. Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 9. Ini ternyata sudah lebih. Masya Allah. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dulu dari Mas Haris sama Mbak Ica. Oke. Baik, karena ini temanya adalah hijrah kafah gitu ya. Apa tadi? Real. Tema lain ya. Beda bahasa. Biasaan kafah. Ya. Jadi ketika kita hijrah ya memang jangan nanggung-nanggung ya. Maka kita harus mencari teman untuk berhijrah ya. Syukur-syukur kalau kita sudah punya pasangan, punya suami, punya istri, ajak ya, suami kita, istri kita. Karena dengan demikian akan semakin mempermudah hijrah kita. Ya, contohnya kan kami ini. Jadi pengen nih. Segera. Dan hijrahnya yang kafah ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini dengan setotal-totalnya, dengan seluruhnya. Jangan diambil sebagian, ditinggalkan yang lain. Dan ketika kita mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain, itu Allah juga mengancam. Di dunia akan sengsara, apalagi nanti di akhiratnya. Maka real hijrah ini adalah hijrah yang benar-benar, yang kafah, ya, meninggalkan segala maksiat dan segera menjalankan seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahin. Silakan. Ya, jadi kalau pesannya Mbak Ica, hijrahlah, jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, dan jangan menunggu ada masalah. Karena hijrah sekali lagi adalah konsekuensi keimanan, berubah dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, karena memang menegakkan syariat secara keseluruhan itu adalah kewajiban kita.
dan kuncinya adalah ternyata taat membawa kebahagiaan dan maksiat membawa sengsara. Jadi insya Allah kita akan istiqomah taat kepada syariat pada saat kita paham dan betul-betul sadar bahwa kalau maksiat toh sengsara, buat apa rugi 2 kali gitu ya. Masa kita hidup di dunia cuman sekali gitu ya, sengsara juga, maksudnya nggak ada kan kebahagiaan yang sejati sebenarnya. Pasti sedih dan senang itu akan datang silih berganti dalam kehidupan gitu. Sedangkan di akhirat kita akan kekal selama-lamanya, dan di sanalah insya Allah kita akan menjemput kebahagiaan yang hakiki begitu ya, berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Mbak Ica juga mohon dimaafkan ya kalau ada kesalahan mungkin dalam penyampaian malam hari ini. Semoga Close. bermanfaat buat teman-teman keramat semua. Semoga makin banyak yang Amin. hijrah, Amin. istiqomah ya, mempelajari syariat juga secara hafal. Oke, dan ini itu tadi ya teman-teman closing statementnya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti bisa diajukan lewat WA atau mungkin tanya ke ke sini, tapi dijawabnya belakangan. Maksudnya tidak secara langsung di sini gitu. Bisa di berikutnya. Ya, kita tunggu nih. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan bahwasanya hijrah itu bukan tentang kita punya masalah besar, terus kita pengen hijrah, terus tiba-tiba masalahnya hilang, kita kembali lagi, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita sampai di fase dimana, menurut saya hidup ini kok ya gini-gini amat, gini-gini terus mulai introspeksi diri, dan hal dikatakan hijrah itu ketika kita benar-benar total meninggalkan apa yang pernah dosa-dosa kita lakukan ya, dan memohon ampun kepada Allah. Jadi untuk teman-teman jamaah keramat dan Faskotok, mumpung masih muda nih, tadi sudah disampaikan Mbak Ica sama Mas Haris, nggak usah nunggu besok kita sampai di skripsi baru hijrah, sampai di apa aja. Janganlah, yuk kita bareng-bareng hijrah, kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan kita bareng-bareng ke surga. Amin. Sebelum kita tutup nih, ini dapat titipan bahwasanya acara ini terselenggara berkat yang pertama Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, lalu ada Dharma Parking Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bantul, Garasi Digital Bantul, internet support oleh PT Broadband Indonesia Pratama, lalu ada Utama Fashion, Bakmi Mas Gendro, dan SMP Unggulan Aisyah Bantul. Kami nanti ada ini. Tambah, ini sponsor malam hari ini spesial bakso Amrih cukup. Insya Allah malam hari ini ada. Mungkin Mbak Tika dan Mbak Omi ingin menambahkan sebelum kita tutup. Mbak Umi mungkin? Sudah cukup. Oh, sudah sepertinya. Mbak Tika? Sudah cukup, nanti tidak kemalaman. Oh siap. Oke. Karena acara pada malam hari ini sudah kita anggap cukup untuk sementara, kita lanjut next time karena sudah 9:30, dan luar biasa sekali apa yang kita dapatkan pada malam hari ini tentang kita berubah, bermuhasabah diri, berhijrah segala macam. Semoga ini jangan sampai hanya masuk kanan keluar kiri, tapi benar-benar kita renungin, kita pahami, dan jika nanti saya di luar melenceng lagi ya tolong diingetin lah, Mas ini MC loh, masuk lali kan, diingetin lagi. Sekian dari saya, Mbak Tika dan Mbak Umi, banyak sekali kekurangan mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, jaga mood, dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, Fastagul Khairat Albiru Manitaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.